Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Kami mengucapkan selamat bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu yang lalu. Tuhan Yesus senantiasa melimpahi saudara-saudara dengan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. 2. Informasi pelayanan. Ibadah pagi ini, Minggu 14 Juni 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Aditadias dengan menggunakan liturgi ibadah minggu ketiga. Pembacaan Alkitab Yeremia 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dan nyanyian persiapan ibadah setelah lonceng 3 dibunyikan dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Dalam ibadah minggu pagi ini di Gereja Immanuel OSM berlangsung pelantikan tim verifikasi, tim Moneva, dan tim Renstra Jemaat periode 2020-2025 serta Panitia Pembangunan Pastori 4 serta kantor jemaat. Ibadah baptisan kudus bagi satu orang anak yang bernama Yohanes Nugraha Noya akan berlangsung sebentar sore di Gereja Immanuel pukul 17.00 WIB. Pengembalaan bagi calon sidi gereja akan berlangsung pada hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Juni 2020 sesuai pemberitahuan yang telah disampaikan kepada calon sidi gereja. Ibadah peneguhan akan berlangsung pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 8 WIB, 11 WIB, pukul 14 WIB dan 17 WIB serta hari Minggu 28 Juni 2020 waktu yang sama dan hanya dihadiri oleh calon sidi dan orang tua dari calon sidi. Sementara ibadah minggu tetap berlangsung seperti biasa di tiap-tiap rumah secara manual maupun streaming. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Rabu 24 Juni 2020 yaitu Saudara Valentino Tomasoa dan Pendeta Nona Stefani Rubulesin. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. Pandemi COVID-19 masih mewabah, bahkan ratusan orang telah terinfeksi di kota Ambon. Dalam hubungan dengan hal dimaksud, diharapkan kita tidak menganggap enteng atau menata hidup ini sembarangan, melainkan patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam upaya memutus mata rantai penyebarannya. Kami akan membacakan nama-nama calon sidi GPM Jemaat Immanuel OSM. Nama-nama calon sidi GPM Jemaat Immanuel OSM tahun 2020. 1. Abraham Tasane, Aquino Hetaria, Aldrin Henu, Alfred Gilbert Sirlaloi, Alessandro Del Piero Parera, Almendo Solano, Amanda Kalahatu, Andro Metekohi, Aprilia De Jong, 10 Art Siahaya, Ayu Anilie Selano, Bernardus Mario Tahia, Bolis Makaloku, Brian Matusa, Brian Alex Rahael, Calvin Tenu, Chelsea Sipahelo, Kristi Latuperisa, Cindy Melissa Konghisa, 20 Cliff Ernest Dias, Daniel Ratisa, Devian Watimena, Diane Devi Tenu, Diego Lewerisa, Dinusius Yesaya Selatumeten, Elora Carmelita Rekwalu, Elsa Emanuela Manusiwa, Elvis Mendelsohin Pati, Erlan Berhitu, 30 Ferdi Linggi, Flora Samar, Framita Takaria, Franklin Noya, Franli Tomasoa, Freli Hehakaya,
Franklin Steph Weno, Prilly Priscilia Leka Konfesi, Gary Metekohi, Gilbert Patipeluhu, 40 Giovanni Metubur, Gracia Ayal, Rimaldi Mesak Patipeluhi, Herian Soleh Gracelo Lau, Immanuel Glenn Pangke, Jemima Leonora Diaz, Jerry Luis Patihahuan, Joy Hizkia Takaria, Jose Solano, Joshua Julius Jamlean, 50 Juang Tentua, Kennedy Suntaki, Kevin Harold Soplanit, Lydia Pati, Marsantia Linggi, Marcel Helaha, Meisha Lekatompesi, Melani Matulesi, Melty Tutupari, Mick Arthur Roosevelt Deong, 60 Mikael Novaldo Melatuna, Mikael Ruai, Novris Bermasubun, Octavina Tomarola, Priscilia Owinet Mindilian Latuprisa, Priscilia Lesmusa, Priscilia Amelia Patipelohi, Putisai Nahatue, Rei Tupamahu, Ricky Steli Salawani, 70, Ridolo Stefanos Tomasoa, Rofi Daud Yusuf Mahali, Ronald Tua Pandepotan Latuhihit, Rudiawan, Samuel Lopati, Samuel Rajawane, Sanon Olivia Grace Latumeten, Selvina Bari Kapa, Sylvia Stefani Kakiasina, Suswanti Pomeo, 80 Sheni Tamaela, Susana Buloroi, Tabita Liatomu, Tamara Mamusung, Trinita Laritmas, Tuksiane Matakur, Valeri Siasale, Victor Lopis, Vito Boko, Weli Penturi 90, Wilbert Lekatompesi, Sinagolas Tuturima, Jessica Tuhumuri, Yitzhak Mordekai Samureka, Yunita Salakei 95, Saldi Lewa Kabesi. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui tanggung merah. Tuhan Yesus memberkati basudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya Jati Utadias Ketua, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris. Jemaat diundang berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan bergema. Jemaat yang berada di tiap-tiap rumah, mari kita mulai ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan,
dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita hidungkan nyanyian rohani nomor 14 bait pertama dan 4. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Kuatkan hatiku dengan kuasa. O Yesus Juru Selamat, ampunilah kami yang lemah dan lalai dalam tanggung jawab mendidik dan mendewasakan anak-anak kami. Naungilah kami dengan kasih-Mu agar kasih sayang, hikmat, dan kebijaksanaan menerangi kehidupan rumah tangga kami. Pasanglah api-Mu di dalam hatiku.
Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Allahku, cahayamu. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 14 ayat 1 sampai ayat yang 9. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, Allah yang kami panggil melalui anakmu Yesus Kristus dalam ibadah di saat ini, kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami minta tuntun roh kuasa Roh Kudus-Mu agar pembacaan yang akan kami baca dan dengar kami mampu mengerti dan memahami dan melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar firman. Pembacaan firman Tuhan saat pagi ini dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul pembacaan mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jerita Yerusalem naik ke atas, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, bukannya menjadi merah. Sampai mereka menyembunyi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah berhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyembunyi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir. Sebab tidak ada rumput muda, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul. Menggap-menggap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindak membelah kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtaan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel,
penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang pelayan yang hanya singgah untuk memalam? Mengapa engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas bumi. Janganlah tinggal kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, Shalom. Saya percaya kita baik-baik saja sekalipun ada begitu banyak tantangan hidup yang mesti kita hadapi. Namun kasih Tuhan lebih besar dari segala tantangan hidup yang kita hadapi di tengah keberadaan ini. Saya percaya juga bahwa masalah lingkungan hidup bukan lagi menjadi wacana baru dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Bahkan bukan lagi menjadi wacana baru di dunia, di Indonesia, di Maluku, di Kota Ambon, melainkan telah menjadi isu global mendunia. Karena itu ada Hari Lingkungan Hidup yang biasa diperingati setiap tanggal 5 Juni. Esensi lingkungan adalah untuk kelanjutan hidup segala makhluk. Di dalamnya ada manusia yang bertanggung jawab untuk menata kelolanya dengan arif dan bijaksana. Allah telah menciptakan semesta ini demikian baik. Jika kita membaca Kejadian pasal 1. Namun dari waktu ke waktu isu lingkungan hidup tidak pernah berhenti dan tidak pernah stop. Pertanyaannya mengapa? Sebab kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup semakin hari semakin besar, semakin hari semakin hebat, dan sudah pasti mengancam kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Padahal saudara yang dikasihi, pada satu pihak manusia mendambakan hidup yang nyaman, hidup yang aman. Pertanyaannya, apa penyebab lingkungan bermasalah? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang menyebabkan lingkungan hidup bermasalah? Saya yakin tiap-tiap orang bisa menjawabnya. Seorang anak kecil pun juga bisa menjawabnya. Yang jelas ada keterlibatan manusia di dalam pengurusakan lingkungan hidup, di dalam masalah lingkungan hidup. Keterlibatan manusia sangat dominan. Contohnya, sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir dan longsor. Pohon-pohonan yang ditebang secara liar tanpa melakukan reboisasi juga berdampak pada kekeringan. Pemboman ikan yang berdampak pada rusaknya biota laut, dan seterusnya. Itu lingkungan alam, saudara-saudara. Ada pihak lain, ada lingkungan sosial. Sekalipun tantangan zaman salah satunya wabah virus corona yang belum juga berakhir,
semuanya didalangi oleh manusia, termasuk mungkin manusia percaya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hal ini juga nampak di dalam perikop bacaan kita, kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tatkala kita membacanya secara seksama, khusus di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, kita dapat melihat kondisi Israel yang demikian parah dan papa. Kondisi Israel yang demikian kritis. Gambaran lingkungan alam yang tidak lagi bisa menghidupkan. Gambaran lingkungan alam yang tidak lagi bisa menjanjikan masa depan. Gambaran lingkungan alam yang seakan-akan mematikan kreativitas manusia. Termasuk apa yang dikerjakan oleh manusia, oleh umat pada saat itu tidak ada hasilnya. Tandus, gersang. Dan tentu kondisi ini sangat menyedihkan. Kondisi ini sangat menyusahkan. Kemelaratan yang sangat dalam. Tidak saja manusia, tidak saja umat yang adalah umat pilihan Allah pada saat itu yang merasakan, melainkan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lukisan para nelayan yang mencari air dan tidak menemukannya. Para petani yang berhenti bekerja karena hujan tidak turun. Masa kekeringan yang menimpa. Rusa betina yang meninggalkan anaknya karena tidak ada rumput muda. Keledai muda yang berdiri di atas bukit yang gundul sambil megap-megap karena tidak ada rumput. Suasana dan situasi yang sangat parah, kondisi yang sangat mengerikan. Jerit tangis karena kesusahan yang dalam. Kebutuhan pokok tidak terpenuhi, soal makan, soal minum. Dan semuanya dikarenakan dosa. Disebabkan dosa, yakni ketidaktaatan dan ketidakdengar-dengaran kepada Allah. Para pemimpin dengan keegoisan, kesombongan dan arogansinya, mereka tidak lagi mengindahkan Allah. Mereka menyangka mereka bisa mengatur alam. Mereka bisa mengatur hidup ini seenaknya mereka. Mereka merasa bahwa alam ini bisa dieksploitir seenaknya. Dan itulah akibatnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Pak Saudara yang dikasihi, kalau ketung ikuti status-status di Facebook, pasti pertanyaannya sama, siapa yang mau help? Siapa mau help siapa? Saya bisa help diri sendiri, tidak bisa tolong diri sendiri, tidak bisa bantu diri sendiri. Dan dalam kondisi seperti itu, tatkala pertanyaannya siapa yang mau help, Nabi Yeremia tidak tinggal diam. Yeremia tanggap dan peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
Ia merasa bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup umat dan alam semesta. Ia lalu mengambil langkah yang bijak sebagai seorang nabi, sebagai penyambung lidah Allah. Ia mewakili umat datang kepada Tuhan, memohon pengasihan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan. Ia meminta Tuhan turun tangan sebagai penolong satu-satunya untuk memulihkan kondisi yang kritis yang dihadapi dan dialami oleh umat. Ia memohon Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ia memohon Tuhan peduli dengan umatnya. Ia memohon Tuhan jangan seperti orang asing yang hanya menatap saja, yang hanya melihat saja, yang hanya simpati. Tapi dia butuh empati dari pihak Tuhan. Permohonan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pemilik kehidupan, dan dengan keyakinan sadar akan kehadiran Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang dialami oleh umat saat itu. Ternyata help, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Sama seperti apa yang disampaikan di dalam Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Artinya tidak ada pertolongan lain. Tidak ada pertolongan dari siapapun, dari kekuatan manapun, selain kekuatan Allah yang bisa memulihkan dan menyehatkan situasi dan kondisi alam semesta, termasuk kondisi hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, berhadapan dengan situasi yang dialami oleh umat, kita pun juga berhadapan dengan berbagai situasi yang terkadang membuat kita sedih, yang terkadang membuat kita berada di dalam kondisi-kondisi yang kritis. Dan dalam kondisi-kondisi seperti itu banyak yang berteriak di status-status siapa yang mau help, tanpa kita sadari bahwa di saat kita memasang status seperti itu, kita meragukan Tuhan. Mungkin saja
memberikan inspirasi bagi kita bahwa kita harus menyelamatkan bumi. Kita harus menyelamatkan kehidupan. Save ear, save life. Tetapi kita juga tidak boleh menyakiti semesta ciptaan Tuhan. Dengan cara apa? Sebab bukankah alamat tempat tinggal kita hanya satu di bumi, dan hanya satu bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab itu catatan Alkitab memberikan peringatan bagi kita, mengingatkan kita bersama bahwa kita punya tanggung jawab secara bersama untuk melestarikan semesta ciptaan. Karena itu tindakan-tindakan untuk menghancurkan alam semesta mari kita jauhi. Termasuk tindakan-tindakan menghancurkan relasi-relasi hidup kita jauhkan. Sebab tidak berguna dan tidak bermanfaat. Diyakini bahwa peristiwa Pentakosta pencurahan kuasa Roh Kudus pasti mengubah kita, pasti membarui kita dan memperbaiki kita dalam bertindak, dalam berkata, tetapi juga dalam berpikir, supaya hidup yang kita jalani ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga yakin bahwa kita tidak ingin kekeringan melanda kita, kebanjiran menimpa kita. Karena itu syaratnya, rawatlah bumi dan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah kuasa Roh Kudus menuntun setiap aktivitas hidup kita untuk merawat dan melestarikan semesta ini. Mohon juga pengampunan dari pihaknya ketika kita teledor dan sombong, supaya pengampunannya merangkul hidup kita kini dan selamanya. Amin. Saudara silakan berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman tertulis secara bersama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, sebagai tanda rasa syukur kita akan memberikan persembahan-persembahan kita. Untuk mengiring akan persembahan di saat ini, bersama kita menyanyi nyanyian rohani nomor 133 yang pertama, Jiwa Puji Raja Sorga. Thank you.
agar kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama. Kita bersyafaat. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi setiap manusia yang berkenan kepadamu. Datanglah kami sebagai umat-Mu di Jemaat GPM Immanuel OSM yang ada di tiap-tiap rumah, membangun relasi secara khusus dengan Tuhan pada Dominggu hari-Mu yang kudus, hari kemenangan-Mu di dalam mengalahkan maut dengan segala kuasanya, hari yang menyebabkan kami percaya dan beriman kepadamu. Kami menghormati-Mu dan menyatakan terima kasih kepada Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu yang sempurna yang menghadirkan kami di Uskupan. Kami yakin sungguh tanpa kepemimpinan-Mu sesungguhnya kami binasa. Terpuji nama Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Kami datang dengan berbagai kecuekan masa bodoh. Kami datang dengan berbagai kealpaan. Kami datang dengan berbagai pelanggaran dan dosa. Dan kami mohon syur Tuhan, ampuni kami juga. Biarlah di dalam pengampunan-Mu kami dibarui, kami disucikan dan dikuduskan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup ini. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau menuntun kami di sepanjang uskup baru pemberian-Mu dan hari-hari hidup kami. Tatkala tantangan-tantangan zaman ini menganga, terkadang membuat kami sedih, terkadang membuat kami kecewa, terkadang membuat kami putus asa dan hilang harap. Namun kami juga sadar segala yang terjadi ini pun juga atas kesalahan dan keteledoran kami. Karena itu sekali lagi pengampunan Tuhan sangat berarti bagi kami, dan kami mohon pengasihan-Mu untuk menolong kami dan membantu kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan, dan Roh Kudus Tuhan jualah yang akan menuntun kami untuk mengaktakannya dalam realitas kehidupan dari waktu ke waktu, merawat alam ini, melestarikan alam ini, termasuk relasi-relasi sosial satu dengan yang lain, agar kesejahteraan bersama dapat dinikmati secara bersama pula. Kami percaya bahwa umat-Mu seantero Jemaat GPM Immanuel OSM dikendalikan oleh Tuhan. Baik para orang tua, bahkan para lansia, orang-orang muda sampai janin dalam rahim ibu, termasuk mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus, mereka yang janda, duda, yatim piatu. Kami mendoakan semua mereka kepada Tuhan dengan pergumulan yang mereka geluti, teristimewa tatkala mewabahnya virus corona. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kami. Kami tidak akan berkekurangan, melainkan berkecukupan, bahkan berkelebihan. Spiritualitas kami senantiasa bertumbuh untuk mengenal Engkau dan bergaul karib dengan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mencondongkan hati kami kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, sebab Engkaulah penolong kami satu-satunya. Engkaulah penolong yang sejati, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pergumulan tiap-tiap rumah tangga dipedulikan oleh Tuhan. Bahkan para generasi-generasi muda pun Tuhan siapkan masa depan bagi mereka. Berterima kasih kepada mereka yang telah mendengar hasil-hasil kelulusan dari tingkat SD sampai SMA. Bahkan juga ada yang telah lulus pada saat tes masuk perguruan tinggi, sekalipun secara online. Kami mendoakan semua mereka kepada Tuhan dengan kecerdasan, tapi juga dengan keahlian yang Tuhan peruntukkan sebagai bekal masa depan.
Lindungi dan jagalah mereka Tuhan, supaya mereka terpelihara untuk pada saatnya bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa dilupakan sepanjang hayat. Kami berdoa Tuhan pun memberkati mereka yang sakit, memberkati mereka yang sementara dipulihkan. Lindungi dan jaga mereka, termasuk yang ada di rumah-rumah sakit, termasuk yang ada di balik jeruji besi karena kasus-kasus hukum. Kami tetap mendoakan mereka supaya mereka melihat hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi, dengan tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan para pelayan-Mu, para pendeta, penatua dan diaken yang adalah para pelayan khusus dalam seluruh tanggung jawab yang mesti kami lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ajarkan kami supaya kami setia dan taat untuk mengemban pelayanan ini, supaya pelayanan ini mencari kemasyhuran bagi Tuhan dan mencari berkat bagi umat. Tuhan tolong kami dan bantu kami bersama keluarga-keluarga kami, juga badan-badan pembantu pelayanan di unit, wadah-wadah pelayanan, tim-tim yang telah terbentuk, komisi-komisi, panitia-panitia dengan seluruh tanggung jawab. Kiranya ada kesadaran penuh untuk mengaktakannya dan meresponinya, dan kiranya mereka bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mendoakan pembangunan visi gedung gereja Iabok yang sementara dikerjakan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan kami percaya tepat waktu segalanya bisa diselesaikan dan dapat dipergunakan untuk pelayanan dan kesaksian di dalam jemaat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semua yang terlibat untuk perekaman ini, baik tenaga sound, baik tim website, kantoria, pemain keyboard, termasuk agama yang mempersiapkan segala yang terkait dengan peribadahan. Terima kasih sebab Tuhan memberikan bagi kami ketersiuman untuk melakukan keterpanggilan kami secara optimal, dan keyakinan kami Engkau memberkati kami. Berkati gereja-Mu secara menyeluruh, gereja Protestan Maluku, berkati kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati kami sebagai masyarakat dengan segala persoalan-persoalan yang terjadi, tantangan-tantangan zaman pandemi COVID-19 ini, yang telah memakan korban yang banyak, mereka yang terpapar, mereka yang sementara dipantau, yang sementara diawasi. Kami berdoa ya Tuhan Allah, kepadamu sebagai penolong satu-satunya, sebab kami tahu hanya Engkau yang bisa mematikan virus ini dan semua jenis virus lainnya yang menghancurkan dan mematikan. Tolong kami dan bantu kami, termasuk saudara-saudara kami, kiranya dengan hati yang gembira, iman yang tertuju kepadamu, Tuhan akan menyehatkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan petugas kesehatan, para dokter, juru rawat, tenaga relawan, para cleaning service. Biarlah mereka dilindungi, dijaga, sebab mereka juga menyediakan hidup mereka, memberikan diri mereka untuk kerja kemanusiaan. Keluarga mereka tinggalkan, dan kami tahu Engkau juga tidak akan pernah membiarkan mereka binasa. Perlindungan, penjagaan, rahmat dan berkat-Mu menjadi bagian mereka. Tuhan tolong dan Tuhan bantu, bahkan upaya untuk menemukan obat. Kami yakin bahwa Engkau mengaruniakan bagi kami hikmat dan kearifan. Karena itu seluruh prosedur tetap dari pemerintah.
kiranya dapat diikuti dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Ajar kami untuk tidak berkepala batu. Ajar kami supaya tidak menjadi orang yang tukang melawan, tapi ajar kami menjadi orang yang mau diperbaiki, tetapi juga menjaga diri kami dan sesama kami, supaya hidup ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap rumah yang telah menjadi rumah doa senantiasa diberkati dan dikendalikan oleh-Mu. Dan di sepanjang usbu ini Tuhan kendalikan jiwa hidup kami. Hindarkan kami dari setiap susah, celaka, sakit, penyakit sampai kepada kematian. Apapun aktivitas kami, ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau memberkatinya. Termasuk persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang telah kami siapkan, tapi juga pemberian bagi pembangunan fisik di tiap-tiap keluarga. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, dan Tuhan hidupkan jiwa supaya berguna bagi pelayanan pekerjaan. Ini syafaat kami menyampaikannya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Saudara disilahkan berdiri, kita hidupkan nyanyian rohani nomor 173 bait pertama dan ketiga. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama, juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kini terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ibadah selesai, shalom.